tes, 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 tes. Shalom. Selamat datang Abang Kakak, saya ucapkan dalam ibadah Jumat kita pada siang hari ini yang bertemakan dengar dan taat. Namun sebelum memulai ibadah kita pada siang hari ini, saya mempersilahkan Abang dan Kakak untuk bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Nah, Abang Kakak, walaupun kita hari ini ibadahnya masih lewat Zoom aja nih Abang Kakak, masih secara online, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita pastinya Abang Kakak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Abang Kakak, saya mau mengajak Abang Kakak untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita menaikkan satu lagu pujian Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, kau gunung batuku. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk kami Bapa yang boleh melaksanakan ibadah Jumat Bapa meskipun melalui Zoom Bapak, tapi kami yakin dan percaya Bapak itu tidak mengurangi sukacita kami Bapak untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapak, Kau yang berkati Bapak ibadah ini dari awal hingga akhirnya, Kau yang berkati jaringan yang kami pakai tidak ada kendala suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah hadirat Bapak yang bertata di tempat ini Bapak.
di tempat kami masing-masing. Inilah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saat ini, abang kakak, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Dia Allah yang selalu menyayangi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Dia Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kita. Kita mau sama-sama sembah Dia dengan menaikkan satu lagu pujian, Bapa yang setia. Katakan, Kau yang selalu mengasihiku. Saat kita berjalan, Dia akan selalu berjalan bersama-sama kita. Di saat kita berlari, Dia akan berlari bersama kita. Di saat kita terjatuh, tangan-Nya yang akan selalu menopang dan menolong kita. Mari sama-sama kita sembah Dia, Allah yang selalu menyayangi kita. Katakan, Kau yang selalu menyayangiku. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti
Saat ini ya Bang Kakak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan dengar dan taat yang akan dibawakan oleh Susi Yustita Proba SP. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu lagu pujian, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Katakan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan Kepada Kaita saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami lewat pembelajaran firman yang akan kami pelajari pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam kedewasaan iman, kedewasaan rohani, bahkan di dalam kedewasaan karakter kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami semua Tuhan yang ada mengikuti ibadah via Zoom ini, Tuhan berkati kami,
biarlah kami boleh menikmati kebersamaan kami pada siang hari ini. Kami berdoa juga untuk jaringan internet yang kami gunakan. Tuhan tolong berkati supaya semua bisa berjalan tanpa kendala apapun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Dengar nggak suara saya jelas? Shalom, Kak. Cukup jelas, ya Kak. suara saya ya. Jelas, Kak. Iya. Tadi kita belum Jelas, sound Kak. soalnya. Ya, puji Tuhan. Ini yang mudah-mudahan kemarin Senin saya saya membawa pembinaan untuk pembinaan umum, dan hari ini saya membawakan kesempatan untuk kegiatan di ibadah Jumat. Mudah-mudahan saudara tidak bosan ya, minggu ini 2 kali ketemu saya bagi yang Senin kemarin ikut di acara pengkaderan umum. Tapi untuk yang pertama kali ketemu saya hari ini, ya perkenalkan, mungkin itu di slide namanya Susi Yusnita ya. Tapi itu nama resmi saya. Nama singkat saya dan nama kecil saya, singkat kecil sama ya. Nama memang saya dari kecil, di rumah saya dipanggilnya Ita. Jadi ya kalian boleh panggil Kak Ita saja ya. Halo, karena lebih kita. Ya, lebih ini kayaknya lebih apa ya? Kalau Susi itu kesannya wah kayak akademik banget gitu, kayak saya ada di kampus, saya ada di sekolah gitu ya. Tapi kalau nama Ita kayaknya wah dekat sekali dengan saya. Baik, puji Tuhan ada 57 partisipan, mungkin ditambah di satu tempat ada 2 atau 3 kawan ya. Satu lokasi bisa 2 atau 3 orang, puji Tuhan. Ya, semoga terus ibadahnya akan terus seperti ini ya di minggu-minggu selanjutnya, walaupun kelas agama mungkin beberapa teman akan berakhir. Ya, jangan karena kelas agama di absen ikut ibadah ya, tapi semoga kerinduan itu ada sehingga nggak perlu karena kelas agama, nggak perlu karena absen, sudah tetap merindukan belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain tentang firman Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman, mari kita buka firman Tuhan yang diminta oleh pengurus kepada saya, yaitu dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saya berharap kita buka ya Alkitabnya atau gadgetnya silakan, karena memang tidak dituntut. Kalau kelas agama dituntut ya pakai Alkitab. Di sini saya tidak menuntut apapun, tetapi harus buka firman Tuhan. Supaya kita bisa belajar, kita bisa menggali, karena kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mau belajar firman Tuhan, tapi kalau kita tidak membuka firman Tuhan, ya mungkin akan rancu, karena kita akan banyak membahas, banyak membuka-buka Alkitab. Jadi ya saya berharap kita pegang Alkitab atau gadget silahkan. Baik, untuk memudahkan saja, biar saya yang membaca saja ya, karena kalau saya tunjuk nanti mungkin mungkin belum persiapan, lama lagi bukanya. Baik, kita buka Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 ya kawan-kawan. Kalau teman-teman membuka videonya juga saya lebih senang ya. Jadi saya sepertinya seolah-olah saya tatap langsung dengan saudara. Tapi kalau di sini saya hanya melihat nama Kelvin, Lydia, Ofrida, Veronica, Tommy, Febrina, Regan, hanya nama-nama saja ya. Ya, semoga teman-teman bisa buka videonya. Jadi saya memang sepertinya seolah-olah walaupun saya jauh, tapi saya tetap bertatap langsung seperti saya kalau diundang ke POSA begitu ya, ibadah secara live. Jadi bisa bertatap muka dengan saudara. Oke, kembali kita buka ya. Sebelum mulai-mulai nih. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ya. Saya baca ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu.
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut padamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara, luar biasa ya. Hari ini kita berbicara tentang begitu banyak berkat. Dari ayat ke-3 sampai ayat ke-14. Berkat, berkat, berkat luar biasa. Ya, pasti kita semua senang ketika mendengar kata berkat. Ya. Nah, tema kita hari ini tadi tema dengar dan taat. Ya, dengar dan taat, dan kita akan belajar dari Ulangan 28 ayat 1. Sebenarnya akan kita kupas di sana Ulangan 28 ayat 1. Nah, ini tema yang diberikan pengurus, tetapi saya mau lengkapi tema ini supaya semakin menyeluruh, supaya kita bisa melihat keseluruhan dari perikop ini. Tema yang saya buat adalah mendengar suara Tuhan dengan baik, serta melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkatmu. Itu tema yang lengkap yang saya buat. Nah, sekali lagi tadi saya katakan bahwa kita semua pasti mencari berkat. Tidak ada dari kita yang mau mencari kutuk. Tadi kan kebalikan berkat, kalau kita lihat pasal berikutnya itu ada kutuk ya, setelah ayat 14, turun ke bawah ke ayat 15 itu sudah mulai kutuk, 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 dan kutuk. Kita semua tidak ada yang mau dikutuk. Kita semua hidup untuk mencari berkat. Nah, saudara, ketika mendengar kata berkat, rasanya kalau kamu mau diberkati, nah kita sekiranya kita dalam satu perkumpulan, siapa yang mau berkat? Wah, kita akan lari ke depan. Ini berkat, kita akan lari. Berbondong-bondong, lebih cepat kita mau kejar berkat itu. Tapi ketika mendengar kata kutuk, wah semua mencari, lari mundur jauh-jauh. Tidak mau ada yang dikutuk. Semua mau mencari berkat. Teman-teman, tadi kita lihat seluruh pasal dari mulai ayat ke-3 sampai 14. Luar biasa berkatnya ini ya. Diberkati kita di kota, diberkati kita di ladang, diberkati buah kandungan kita, hasil bumi kita, pekerjaan kita, ternak kita, pertanian kita, lembu kita, bakul kita, tempat adonan kita, artinya dapur kita diberkati. Semua kita diberkati, bahkan musuh-musuh kita pun kita kejar, mereka mati, mereka mundur. Semua rasanya ketika luar biasa, ada berkat-berkat yang dijanjikan, berkat-berkat yang luar biasa. Wow, saya juga sampai terkagum-kagum, ternyata begitu banyak berkat yang luar biasa yang Allah janjikan. Nah, saudara, inilah janji, ya, inilah anugerah janji yang tidak diberikan Tuhan kepada siapapun selain kepada umat pilihannya. Janji ini diberikan kepada umat Israel pada waktu itu, ya. Ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita tahu umat Tuhan kan dihukum ya karena mereka berbuat dosa. Artinya bukan karena berbuat dosa. Mereka di tanah perjanjian, mereka di tanah perbudakan, yaitu waktu itu ketika mereka ada di Mesir. Mereka waktu itu hijrah berangkat ke sana. Ketika ada satu kelaparan, mereka tinggal di sana dan berkembang biak banyak, bereproduksi, akhirnya banyak satu penduduk besar, satu bangsa yang besar di kota bukan kota mereka, di Mesir ya. Jadi pada waktu itu kan Yusuf pemimpin, orang nomor 2 di tanah Mesir, mereka memberikan tempat. Akhirnya mereka menjadi banyak, dan ketika Yusuf pergi meninggal, akhirnya pemimpin Mesir tidak mengenal siapa Yusuf setelah berlanjut beberapa tahun kemudian, beberapa generasi kemudian. Akhirnya mereka berkembang, dan di sana mereka diperbudak karena mereka begitu banyaknya orang-orang ya, mereka diperbudak, mereka menjadi pekerja rodi, mereka membuat hal-hal yang luar biasa di sana ya, mereka
betul-betul menjadi budak ya. Mereka dibudak di sana, menjadi di tanah Mesir itu. Nah, mereka berteriak-teriak, "Oh, saya seperti ini, seperti ini." Akhirnya Tuhan mendengar teriak mereka, diutuslah Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam perjalanan selama 40 tahun di tanah Mesir itu juga ada banyak peristiwa yang luar biasa. Ada banyak orang, sebagian suku yang setia, ada juga yang tidak setia, ada yang ribut, ada yang berantem. Wah, pokoknya 40 tahun luar biasa perjalanan, karena memang Tuhan sedang membentuk umatnya supaya mereka menjadi umat pilihan yang tahu siapa pemiliknya, yaitu mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah Bapa ya, yang harus mereka sembah, yang harus mereka ikuti. Nah, pada perjalanan 40 tahun kemudian, satu generasi habis, ini generasi yang baru, tapi Tuhan tetap mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu tetap setia. Jadi Musa pada waktu itu berbicara di seberang Sungai Yordan. Jadi mereka akan menyeberangi Sungai Yordan, mereka akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa berbicara di situ, karena Musa tidak akan masuk ya, karena memang Musa kan dihukum bahwa dia tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Gara-gara dia waktu itu kepleset lidahnya ya, karena marah sama orang Israel, mereka melakukan luar biasa tindakan-tindakan, akhirnya Musa mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, Tuhan marah, akhirnya hukuman buat Musa, Musa tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, jadi inilah saat Musa terakhir untuk bertemu dengan umat Israel sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan yang akan dipimpin oleh Yosua. Selanjutnya kepemimpinan Musa dialihkan ke Yosua. Jadi Musa mengingatkan kembali, makanya ada kitab Ulangan ya, diulang kembali semua janji-janji Tuhan supaya mereka ingat bahwa ini loh pesan Tuhan, ini loh peringatan Tuhan, ini loh hukum-hukum Tuhan. Kalian akan masuk ke tanah perjanjian, jangan dilupakan hukum-hukum ini. Jadi ini situasinya pada waktu itu. Nah, saudara, sekali lagi kalau kita kembali ke berkat-berkat ini, semua berkat-berkat ini pasti akan diterima oleh umat Israel. Ya, Allah berjanji akan memberkati, pasti Allah akan tepati. Ya, bukan Allah yang bohong-bohong, bukan Allah pembohong, penipu, berdusta. Tuhan pasti akan tepati. Maka ini Musa teguhkan lagi supaya umat Israel betul-betul sadar gitu ya, sadar, bersihkan hidupnya, kelakuannya, ikuti aturan Tuhan. Nah, sekali lagi bahwa untuk mendapatkan berkat ini tidak serta-merta ya teman-teman. Tidak seenak-enaknya kita mau melakukan apa saja, umat mau melakukan apa saja, seenaknya saja, berkat secara otomatis tidak. Ya. Ada syarat untuk mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa ini. Ada syarat yang harus diikuti. Ada aturannya, nggak serta-merta, nggak seenak-enaknya, mau gue, seenak gue mau lakukan apa aja, enggak. Ada syaratnya. Nah, syaratnya apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita lihat ayat pasal 28 ayat 1, ini syarat yang harus diikuti oleh umat Tuhan agar mereka diberkati Tuhan sebagaimana dijanjikan, dikatakan ayat 28 ayat 1a. Ya, kita lihat ya. Yang pertama, apa syarat yang pertama? Bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Syarat yang pertama yang harus umat Tuhan lakukan adalah dengar baik-baik suara Tuhan. Syarat yang pertama adalah mendengar dengan baik suaranya. Nah, saudara, kalau kita tarik juga situasi ini dengan kehidupan kita, kalau kita juga mau diberkati, sebenarnya sama, bahwa kita harus mendengar suara Tuhan dengan baik, ya, sebagaimana di ayat 1a tadi. Nah, apa sih makna dari mendengar suara Tuhan dengan baik? Maknanya yang pertama adalah ketika statement kalimat mendengar suara Tuhan dengan baik. Yang pertama artinya kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Ya. Mendengar dengan baik itu artinya mendengar dengan sungguh-sungguh. Tuntas, tidak setengah-setengah. Ya, itulah mendengar dengan baik. Jelas, A, B, C, C. Nah, pada waktu itu umat Israel yang harus didengar adalah 10 hukum Taurat, larangan-larangan, sabda, peringatan, dan itu yang harus didengar oleh umat Israel. Nah, jadi harus dijelas, dengar dengan jelas, bulat, sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, maka kita tidak akan dapat kalau ketika kita mendengar dengan setengah-setengah. Yang kedua, mendengar dengan baik adalah memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Ya teman-teman, pasang telinga. Jadi jangan setengah-setengah.
orang ngomong apa, nanti pesannya apa, ternyata prakteknya. Jadi makna dari mendengar baik-baik itu adalah pasang telinga kita dengan baik-baik. Kadang-kala sering banyak ya, ketika kita disuruh pesannya begini, ternyata hasilnya tidak maksimal. Kalau kita membuat satu kue, misalnya bahan-bahan atau masakan, ketika kita mendengar gitu ya, bahannya ini. Kalau satu bahan saja tidak ada, pasti akan ada pengaruh bagi satu makanan atau masakan. Jangan dikasih tomat, dikasih cabai, dikasih garam, dikasih gula, dikasih. Kalau satu bahan saja tidak ada, pasti akan mempengaruhi keseluruhan dari satu hasil atau adonan itu tadi. Jadi pasang telinga baik-baik supaya kita bisa mendengar. Kalau kita lagi bicara nih di HP, kita lagi bicara sama teman kita di HP, tiba-tiba orang tua kita bicara, kita pasti bingung kan? Yang di HP lawan kita tidak tahu kita pesannya apa, bicara apa, termasuk orang tua kita juga bicara apa, kita bingung ya. Kita nggak fokus gitu. Itulah kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik. Yang satu ngomong apa, ini kita akhirnya dua-dua pun kita nggak bisa dengar. Kalau kita tidak memasang telinga baik-baik. Yang ketiga, apa makna dari mendengar dengan baik adalah memperhatikan, mengindahkan. Perhatikan apa pesannya, perhatikan dengan jelas, jangan setengah-setengah. Ya, perhatikan itu arti kata mendengar dengan baik. Indahkan, oh titik komanya seperti ini, oh maksud tujuannya seperti ini, oh sasarannya seperti ini. Jadi perhatikan, ini tidak salah. Jadi apalagi kalau misalkan dalam perjalanan, ketika nanti belok kiri, di depan lampu merah belok kanan, wah kita sedikit kita sedikit lengah aja, udah bingung nanti. Begitu prakteknya, oh tadi belok kiri apa belok kanan ya? Terus setelah lampu merah, tadi apa ya? Ketemu apa ya? Jadi itu tadi, kalau kita tidak memperhatikan dengan baik, ada begitu banyak hal yang akan terjadi kalau kita tidak memperhatikan dengan baik. Nah, saudara, saat ini ada banyak suara-suara yang sering mengganggu kita sehingga kita tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, kadang-kala kita tidak bisa mendengar dengan baik. Kalau ada banyak suara-suara yang sering mengganggu. Ya, suara apa itu? Suara dunia. Ya. Suara dunia sering mengganggu ketika kita mau mendengar dengan baik. Suara dunia membuat kita tidak tenang, tidak bisa diam untuk mendengar, menangkap dengan jelas. Ya, itu suara-suara dunia itu. Ya. Contoh banyak lah suara dunia. Gadget, kita nggak fokus, kita mau mendengar suara Tuhan, tapi karena kita butuh informasi kah, butuh permainan kah, butuh apapun, jadi kita nggak konsen. Ini membuat salah satu kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Ya. TV, teman-teman, kita punya banyak teman, kita mau melayani mereka, kita nggak bisa dengar suara dengan baik. Kita punya banyak hobi ini, hobi itu membuat kita tidak fokus, tidak bisa mendengar suara dengan baik, suara Tuhan dengan baik. Kita asik kerjakan hobi kita sehingga kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Komunitas kita ikuti kegiatan ini, organisasi ini, kegiatan ini begitu banyak sehingga kita tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, teman-teman, Roma 10 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak pernah mendengar akan firman Kristus, firman Tuhan, akan firman-Nya tiap-tiap hari. Dan kita nggak bisa bertumbuh. Ya, kita ya begini-begini aja, jadi orang Kristen begini-begini aja. Dulu, sekarang, nanti gini-gini aja. Karena kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik? Ya, ke depan bagaimana ya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik? Yang pertama, kita buka Mazmur 5 ayat 3. Bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik? Bisa minta seorang, boleh dibaca. Siapa? Kak Grace ya, Kak Grace kayaknya di video ini. Silakan Kak Grace. Mazmur 5 ayat 3 Kak Grace. Kak Grace Angela. Mazmur 5 ayat 3 Kak. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3 itu ya Kak ya? Iya. Mazmur 5 ayat 3. Oh sorry Mas, ayat 4 Kak.
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Bagaimana agar kita bisa mendengar suara dengan Tuhan dengan baik? Dikatakan pada waktu pagi, ya, walaupun sebenarnya bebas. Artinya di sini harus menyediakan waktu dan tempat. Kalau tuh saudara mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik, saudara harus menyediakan waktu dan saudara harus menyediakan tempat. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur dan sebagainya. Ya. Jadi harus ada kedisiplinan untuk bisa menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara dan tempat. Jadi jangan di mall yang penuh dengan orang lewat-lewat, di mobil, ya kalau hanya untuk selingan-selingan silakan. Tapi kalau ingin mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, ya tidak bisa kan di angkot, di motor, itu hanya untuk selingan mengisi waktu kosong, silakan baca. Tapi kalau untuk mendengar suara dengan baik dan merenungkannya dan pesannya jelas sekali, saudara harus sediakan waktu dan tempat. Boleh pagi, boleh malam, silakan. Ini contohnya aja dari Daud ya. Pada waktu pagi seorang pemimpin besar, Raja Daud yang luar biasa sibuk, yang luar biasa pasti dia memikirkan begitu banyak rakyat, kemajuan bangsa dan sebagainya. Dia seorang raja yang sangat sibuk. Dia sediakan waktu di waktu pagi untuk berbicara dan mendengar suara Tuhan. Yang pertama tadi ya, sediakan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, Mazmur 42 ayat 3. Silakan Bang Yoksan. Bang Yoksan. Ya. Mazmur 42 ayat 3. Saya yang buka-buka video aja nih. Takutnya nanti kalau saya panggil namanya nggak di videoin, orangnya nggak ada. Mazmur 42 ayat 3, Bang. Mazmur 42 ayat 3. Ayat berapa, Kak? 3. Mazmur 42 ayat 3. Jelas Kak, Kak? Iya, baca, Kak. Bang. Halo? Iya, baca, Bang. Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang menyatakan? Ya. Jiwaku haus kepada Allah. Ya, betul. Sudah, ayat 3 saja. Ya. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dan baik? Datang dengan jiwa yang haus. Ya, saudara, datanglah dengan jiwa yang haus kepada Tuhan. Supaya saudara bisa mendengar suara dengan baik. Kalau saudara lagi haus-hausnya, capek-capeknya ketika minum satu gelas air, ya rasanya segar. Demikian juga ketika saudara punya rasa haus akan firman Tuhan. Saudara datang, saudara akan fokus, saudara akan disegarkan. Jadi kalau saudara mendengar suara Tuhan dengan baik, datanglah dengan jiwa yang haus. Yang ketiga, bagaimana dapat mendengar suara Tuhan dengan baik? Mazmur 66 ayat 18, Bang Jeremia Rafael. Mazmur 66 ayat 18, Bang. Ayo, Bang. Mazmur 66 ayat 18. Ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Artinya apa? Datang dalam kebenaran. Ya. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan dengan jelas, dengan baik, datanglah dalam kebenaran. Akui saudara segala dosa-dosa saudara, kesalahan saudara, kegagalan saudara ketika saudara gagal berbuat baik, berbuat benar, akui dulu itu. Ya. Maka Tuhan pasti akan berbicara dan saudara akan jelas mendengar suara Tuhan. Jadi datang dalam kebenaran. Yang terakhir, Kak Nata Arneta, silakan Kak. Mazmur 46 ayat 10, Kak. Bagaimana agar kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik? Mazmur 46 ayat 10. Ayat 11, sorry Kak, ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan
di antara bangsa-bangsa ditinggikan di bumi. Ditinggikan di bumi, ya. Berdiam diri di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau saudara mau datang dengan mendengar suara Tuhan dengan baik, saudara harus berdiam. Jangan saudara ngomong, Tuhan ngomong begitu ya. Artinya jangan ngomong, doa, minta. Ya, diam dulu. Biarkan Tuhan berbicara. Jangan kita terus minta, tapi doa tidak membaca Alkitab. Ya, ketika sudah membaca Alkitab, berarti saudara diam di situ kan. Diam dan biarkan Tuhan berbicara. Jadi harus seimbang ya. Saudara berdoa, saudara juga sebenarnya harus membaca Alkitab. Jadi jangan hanya meminta terus. Biarkan Tuhan berbicara. Jadi katakan sini, berdiam di dalam Tuhan. Biarkan firman Tuhan mengisi hati dan pikiran saudara. Biarlah dia berbicara kepada saudara. Itulah saat saudara bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. 4 tips tadi ya teman-teman. Walaupun silakan saudara bisa kembangkan, saudara mau seperti apa silakan. Itu tadi ya. Itu yang pertama tadi bisa kita pelajari. Bagaimana supaya berkat-berkat Tuhan diterima. Yang pertama, mendengar suara Tuhan dengan baik. Yang kedua, bagaimana berkat-berkat tadi yang sudah kita pelajari bisa kita terima juga dengan baik. Ya, saat ini saat Musa berbicara kepada orang Israel, yang kedua adalah Ulangan 28 ayat 16 tadi. Kita lihat lagi Ulangan 12 ayat 1b. Katakan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Melakukan dengan setia. Yang pertama tadi mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Yang kedua, lakukanlah firman itu dengan setia. Firman Tuhan tadi katakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mati. Kita beriman, kita berteori, tapi kita tidak pernah melakukan. Sama aja, nol besar. Gitu. Hanya tahu teori, tapi tidak pernah mempraktikkan. Jadi iman itu bertumbuh karena melakukan. Iman tanpa perbuatan. Jadi iman juga harus ada perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar tahu teori-teori ini, larangan, ini perintah, ini hukum-hukumnya. Tapi yang sama pentingnya adalah selain tahu, selain jelas mengerti akan hukum-hukumnya, yang penting adalah melakukannya dengan setia. Melakukan dengan setia itu artinya harus menjadi gaya hidup, teman-teman. Bukan di saat tertentu saja, ya kasus tertentu saja, situasional, tidak. Lakukan dengan setia seumur hidup kita. Kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Contoh misalnya, kalau di hukum Taurat dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Itu berarti ya pada hari Sabat, ya kalau ada orang tertentu bilang katanya hari Sabtu, ya ada hari ke-7 ya hari Sabtu, tapi juga ada yang bilang hari Minggu. Artinya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kegiatan apapun pada hari itu. Kita harus menguduskan hari itu. Jadi kalau setiap ketemu hari Sabtu atau hari Minggu, ya silakan masing-masing ya teman-teman punya teori. Kalau Advent biasanya hari Sabtu ya dikuduskan, tapi kalau orang Protestan atau Katolik itu hari Minggu. Katakan kuduskanlah hari Sabat, itu berarti kita tidak melakukan apapun. Jadi dalam situasi apapun, hari Minggu itu ya kita beribadah. Walaupun saat ini mungkin ada beberapa tempat yang sudah bisa beribadah, tapi kalau saya di Bogor masih live streaming ya. Kita lakukan gitu, kita lakukan bahwa hari Minggu itu tetap kita beribadah. Itu contoh, jadi lakukan dengan setia. Contohnya lagi misalnya tentang pemberian persepuluhan, itu kan Musa mengajarkan harus memberi secara perpuluhan. Itu lakukan. Jadi setiap kita ada penghasilan, perpuluhannya 10-nya untuk Tuhan, 9-nya sama kita. Itu dilakukan dengan setia. Itu artinya lakukan dengan setia. Perpuluhan. Yang 9 sama kita kelola. Buat kita. 1 kasih sama Tuhan. Dan itu harus berlaku dengan setia terus sampai akhir hidup kita. Lakukan dengan setia tadi ya teman-teman. Hormati ayah dan ibu, yaitu hukum Taurat tadi. Jangan saat kita butuh, ya saat kita nanti kaya, orang tua kita sudah menyusahkan, kita tidak mau gitu ya peduli dengan mereka. Jadi harus terus dilakukan. Ya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu menjadi gaya hidup kita lah. Jadi nggak harus tidak apa, jadi memang sudah menjadi kebiasaan bahwa kita tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Nah saat ini mungkin yang juga harus kita juga teman-teman bisa lakukan, ya jangan nyontek, itu jadi gaya hidup lah. Bahwa mahasiswa sekarang saya ingin maju, saya ingin berkualitas, ya jangan nyontek lah.
Itu jadi gaya hidup gitu. Jangan situasional, kalau kepepet, ya jadi gaya hidup ya, kalau nggak mau nyontek ya berarti kalau kalian harus mempersiapkan diri kan dengan baik. Jangan korupsi. Itu jadi gaya hidup lah teman-teman. Bilang ke orang tua beli buku 50.000, padahal harga bukunya cuma 20.000. Itu kan kecil kok, nggak apa-apa kok gitu ya. Itu jadi hal sepele padahal. Maaf yang lain bilang, saya pernah waktu itu ya. Ini jadi kayak saya pernah waktu itu satu kali dan ini berkesan juga sama saya. Saya waktu itu masih ke tempat masih ada fotokopian gitu ya. Jadi adalah salah satu pegawai negeri ASN dengan seragam ASN-nya, dia fotokopi gitu. Dia fotokopi ternyata di kwitansinya atau bonnya di markup gitu ya, dibesar-besarin sama dia. Tapi dia ketawa-ketawa aja gitu, dan emas yang toko percetakan itu fotokopi itu nulis aja gitu apa yang dia mau gitu. Ada saya di situ, ada banyak orang, tapi dia ketawa-ketawa aja. Hehehe, udah biasa ini kata gitu. Ini yang paling penting, ya ampun saya bilang, dengan tidak malunya, dengan memakai seragam ASN-nya, dengan wajahnya yang sudah setengah baya, umurnya ya yang sudah setengah baya juga, tapi nggak malu gitu loh. Ngotak-ngatik markup gitu ya, berapa fotokopinya harganya ditinggi-tinggiin, dan dia ketawa-ketawa aja, bangga gitu. Happy-happy aja ya. Itu hal-hal kecil, sepele, tapi sudah menjadi gaya hidup orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita membiasakan diri, akhirnya kita juga terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi, ya, kita tahu, lakukan dengan setia, artinya kita tidak mau bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang kedua tadi ya, lakukan dengan setia. Dan yang terakhir, yang ketiga, di ayat yang kita bisa pelajari dari hari ini adalah Ulangan 8 ayat 3 dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 dikatakan, segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saudara, tadi yang pertama yang kita pelajari bahwa mendengar suara Tuhan dengan baik. Yang kedua, melakukan dengan setia. Yang ketiga, ini bagian Tuhan. Tuhan akan mengangkatmu. Dikatakan ayat kedua, itu akan menjadi bagianmu. Ya, saudara nggak perlu teriak-teriak minta berkat. Karena setiap saudara mendengar dengan baik, saudara melakukannya, berkat itu akan menjadi bagianmu. Saudara nggak usah paksa-paksa Tuhan lah. Tuhan, saya sudah melakukan ini, nggak usah. Lakukan aja, perbuat aja. Teori praktek seimbang. Maka Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan mempromosikanmu, Tuhan akan naik level, Tuhan akan memberkati semua yang tadi dikatakan. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu. Ya, saudara, buah kandungan, apalagi yang perempuan-perempuan ini. Mau anak-anak saudara menjadi keturunan ilahi. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam buah kandunganmu. Saudara akan melahirkan anak-anak pemimpin besar. Tuhan akan memberkati rahimmu. Ya, Tuhan akan memberkati buah kandungan itu seperti saudara. Ya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita melakukan. Rahim perempuan-perempuan ini ya, jaga, kuduskan. Tuhan akan memberkati rahimmu. Rahimmu akan diberkati menjadi anak, melahirkan anak-anak pemimpin, anak-anak yang luar biasa. Tuhan akan bertanggung jawab. Ya, dikatakan ayat 6, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Ya, Tuhan akan memerintahkan berkat di atas lumbungmu, di segala usahamu. Saudara, luar biasa berkat-berkat ini. Dia akan diberikan kepadamu. Itu akan jadi bagianmu. Kalau tadi syarat pertama, dengar suara Tuhan dengan baik, lakukanlah dengan setia. Tidak situasional, tidak waktu-waktu tertentu. Sepanjang hidupmu menjadi gaya hidupmu, lakukan ini. Ya. Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan pasti akan menolong. Walaupun bukan seenak-enaknya aja tadi saya katakan ya. Tetap ada berjuang. Tetap berjuang ya. Artinya ya kalau mau ujian ya belajar. Itu kan berjuang. Ya jangan duduk-duduk. Saya sudah melakukan tiba-tiba cering nilainya A ya enggak ya. Tuhan juga enggak seperti itu. Dia bikin itu Tuhan menciptakan manusia-manusia bodoh gitu. Duduk manis-manis, tidur-tiduran asal melakukan, nggak usah belajar nilai A enggak. Di kampus ya harus berjuang untuk mendapatkan nilai A. Saudara nggak bisa macam-macam gitu ya, yang namanya perjuangan ya harus berjuang. Bahkan saudara harus mungkin orang belajar 1 jam ya saudara mungkin harus 2 jam. Orang belajar 2 jam, saudara mungkin harus 3 jam ya supaya saudara semakin leading di depan.
Ya, jadi itu ya teman-teman, 3 tadi, bagaimana tema tadi saya katakan, dengar suara Tuhan dengan baik, setelah melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkatnya. Jadi kalau saudara mau diberkati, sebagaimana janji Tuhan yang luar biasa ini dari Ulangan 28 ayat 3 sampai 1 sampai 14, bahkan ayat ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Kau akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Ya, saudara mau naik terus, saudara mau diberkati terus sampai seterusnya, lakukan dengan setia. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bagaimana kami boleh belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus menolong kami, supaya kami juga menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati Tuhan, menikmati janji anugerah Tuhan, menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian berkat itu dalam hidup kami. Tapi biarlah kami juga belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan setia sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan MC Kak. Siapa lupa. Silakan Kak. Terima kasih kepada Kak Ita untuk sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan kakak. Intisari firman Tuhan adalah mendengar suara Tuhan, artinya mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi abang kakak, mari kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberikan apa yang kau mau. Karena Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji. Saat ini Abang Kakak, kita akan mendengarkan pengumuman POSA selama seminggu ke depan yang akan disampaikan oleh Kak Lala. Untuk Kak Lala, saya persilahkan. Shalom Abang Kakak. Saya akan membacakan pengumuman kegiatan POSA selama 1 minggu ke depan. Sebelum itu, saya akan membacakan visi misi POSA. Visi POSA terambil dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Misi POSA yaitu pembentukan karakter dan pengkaderan pemimpin bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Alkitab, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah, penata layan kita yang luar biasa hari ini, MC kita ada Kak Imelda Panjaitan, dan di pemusik kita ada Bang Juliarto sebagai gitaris, dan Bang Ferdi sebagai kajonis. Kegiatan POSA untuk 1 minggu ke depan yaitu di hari Senin kita ada pembinaan jam 8 malam via Zoom. Yuk Abang Kakak, saya mengundang Abang Kakak untuk ikut di ibadah pembinaan ini, karena di ibadah ini kita akan bertumbuh bersama-sama. Di hari Selasa dan Rabu, kita ada jam doa, di mana di hari Selasanya kita akan berdoa di rumah kita masing-masing, dan di hari Rabunya kita akan berdoa bersama via Zoom. Di sini kita akan mendoakan pokok doa POSA, kampus, pembina, mahasiswa, pengurus, dan dosen.
Di hari Selasa dan Kamis, kita ada check out ibadah Jumat. Di sini saya mengundang abang kakak pengurus untuk ikut hadir dalam check out ibadah Jumat ini dan memberikan semangat kepada penata layan kita. Di hari Jumat, jam 11 siang kita ada ibadah Jumat via Zoom ya Abang Kakak. Nah, di sini saya tidak bosan-bosan untuk mengundang Abang Kakak untuk hadir dalam ibadah Jumat ini. Di hari Jumat sorenya, kita ada menara doa. Di sini kita akan mengucap syukur untuk kegiatan puasa yang boleh berlangsung selama 1 minggu ini. Bagi abang kakak yang ingin memberikan persembahan kasih, boleh banget nih abang kakak bisa transfer melalui Bank BCA dengan nomor 67551124114 atas nama Gabriel, dan dapat juga melalui OVO ataupun GoPay dengan nomor 081281109902. Bagi abang kakak yang masih bingung tentang puasa dan ingin tanya-tanya tentang puasa, boleh banget hubungin di WhatsApp kita 0812-811-09902. Dan jangan lupa ya abang kakak untuk follow Instagram kita @unkrisposa. Sekian dari saya, terima kasih abang kakak, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Bapa yang baik ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa buat hari ini ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan Bapa untuk melakukan ibadah melalui Zoom ya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Tentu ya Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan mengucap syukur untuk persembahan yang nantinya boleh diberikan oleh abang dan kakak ya Bapa, yang nantinya juga itu dapat kami gunakan ya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Mengucap syukur juga ya Bapa untuk penata layan ya Bapa yang masih mau terlibat ya Tuhan dalam ibadah Jumat pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan hati mereka melayani, Kau memberikan hati mereka kerendahan hati ya Bapa, sehingga pada hari ini Tuhan mereka boleh ambil bagian yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka sampai dengan saat ini. Kiranya juga ya Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk kegiatan puasa ya Bapa selama 1 minggu ini ya Bapa yang boleh berlangsung Tuhan. Tuhan berkati mulai dari pembinaan, jam doa, bahkan latihan-latihan untuk persiapan Natal kita Tuhan. Terima kasih banyak Bapak atas seizin-Mu ya Bapak. Kami boleh melakukan kegiatan puasa yang berlangsung secara 1 minggu ini ya Tuhan. Tentunya juga ya Bapak kami mau berdoa ya Tuhan untuk mahasiswa-mahasiswi Kristen ya Bapak yang Tuhan tempatkan yang ada di kampus ini Tuhan. Kiranya ya Bapak pakai kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapak, untuk menjadi terang dan garam ya Bapa lewat perkataan sikap iman kami Tuhan yang menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya ya Bapa. Tentu juga ya Bapa kami mau berdoa ya Tuhan untuk kampus Unkris kami ya Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah percayakan para pemimpin-pemimpin mulai dari rektor, warek, dekan, bahkan dosen-dosen dan staf-staf ya Tuhan. Biarkanlah mereka dapat satu misi dan satu visi ya Tuhan, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah taruh. Dan biarkanlah ya Tuhan, biarkan Tuhan izinkan ya Bapak di 2025 kampus Unkris juga bisa menjadi kampus unggulan ya Bapak. Biarkanlah semuanya itu atas izin Kau ya Tuhan. Berdoa juga ya Bapak untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, dalam keadaan, dalam perekonomian, bahkan dalam pendidikan Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin dan para pemerintah juga untuk bisa menjalankan tugas sebagaimana yang mereka bisa jalankan Tuhan. Terlebih juga masih terkait soal pandemi di negara kami ya Tuhan. Tuhan kiranya Bapak memberikan ya Bapak kekuatan ya Bapak kepada kami masing-masing. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan ya Bapak, sehingga virus ini juga ya Bapak dapat segera berlalu ya Tuhan di negara kami ini ya Bapak. Ya Bapak, terlepas dari semuanya ini ya Tuhan, kami memohon ampun ya Bapak, kami mohon maaf ya Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan, baik dalam perkataan kami, sikap kami Bapak, kesombongan hati kami Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati ya Bapak, ajar kami untuk bisa mau mendengarkan ya Bapak apa yang menjadi suara-Mu Tuhan dan tidak mengabaikannya ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan tutup bungkus kami Bapak,
Mungkin juga sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami selanjutnya. Biarkanlah Tuhan yang akan terus pimpin, terus tuntun, terus jaga dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah Jumat kita. Dan doa penutup akan dibawakan oleh Kaita. Namun sebelum itu, kita mau naikkan satu lagu pujian, Jadikan Aku Indah. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita akan dengar berkat Tuhan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
Ibadah Jumat kita telah selesai. Namun saya tidak jemu-jemu untuk mengundang abang dan kakak untuk hadir dalam ibadah Jumat berikutnya dengan tema yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Abang kakak jangan out zoom dulu ya, kita mau foto bersama terlebih dahulu. Yang kameranya belum dinyalain, tolong dinyalain abang kakak. Kak Hani Yesika, boleh dinyalain kameranya Kak. Bang Kevin Russell, Kalidia, Bang Paul Forward. Kak Hani boleh dinyalakan kameranya. Abang kakak yang belum dinyalain, nyalain kameranya. Kak Irna juga, tolong dinyalakan Kak. Yuk, Bang Kevin sama Kak Hani. Sebentar kita mau foto bersama. Oke, kita foto ya. Senyum abang kakak semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Oke, abang kakak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Berbalik